Oke, jadi oke. Jadi nanti selain data file laporan keuangan harus ada satu data lagi, satu file namanya file Excel ya. Kalau mau pakai Excel yang terhubung ke online itu apa istilahnya? Spreadsheet ya. Nah, itu boleh ya atau pakai yang offline ya Excel itu juga boleh. Nah, sheet yang pertama ya itu file yang kalian ambil dari IDX ya kode perusahaan dari IDX ya. Nah, mungkin tambahkan di sini sampel yang untuk sementara ya. Kalau ini saya pakai yang 2018. Kalau dari data ini kan tahunnya saya ambil tahun, bentar ya, saya lupa. Tahun 2019 ya. Nah, jadi kalau saya ngambil tahun 2019, tahun yang di atas 2019 itu tidak jadi sampel. Ya, ini saya X kan ya. Jadi kasih kolom di sini ya, sampel, tapi ini bukan sampel untuk seterusnya ya, karena nanti ada sampel ini datanya nggak ada. Tapi sheet yang pertama munculkan di sini, oh kode ini berarti nggak dipakai ya. Kode ini dipakai karena tahunnya 94 ya, tahun 21 20 kalian berarti 23 22 21 20 19 terbit perusahaannya dipakai. Ya, ini sheet yang pertama Makanya ya. yang keras lah, Bah. Dia minta yang akademik. Oke. Jelek. Bisa. Bisa. Oke, kita seling tadi ya. Nah, ini sheet yang pertama yang mewakili seluruh sektor. Ini contohnya healthcare ada 34 ya. Ini balik seperti yang tadi disampaikan juga Yohanes cara ada yang terkat-kat-kat gitu ya. Nanti ada kode itu terkat-kat gara-gara emang di timing data itu tidak ada. Jadi pertama terkatnya itu gara-gara laporan keuangannya itu eh, perusahaan itu terbit tidak sampai dari 2018 sampai 2023. Maka dia terkat ya. Jadi di sini populasinya ada 34. Ini populasi ya. Ini populasinya ada 34 terkat gara-gara dia tidak terbit dari tahun 2018 ya. Nah, ini kalau saya lihat dari 34. Nah, 20 ya. Di sini ada 20 of 34 berarti dari 34 20 yang terbuang ya, tidak digunakan di dalam sampel. Nah, jadi ini boleh kalian buat di Excel kalian. Nanti ini contoh Excelnya juga nanti saya share. Ya, ini saya sampaikan caranya dulu. Kemudian yang kedua, berarti dari yang 20 dari 34 20 yang dibuang berarti yang dipakai hanya ntar ya, tadi 34 berarti yang dipakai hanya 14 ya, 14 kode. Nah, 14 kode inilah menjadi acuan sementara ya, acuan sementara untuk sampel ya. Jadi buat di sheet berikutnya inilah kode ya, 14 kode yang di acuan menjadi sampel untuk sementara ya, karena nanti untuk data mungkin terkurang lagi. Tapi untuk dari terbit dari ininya udah terbuang 20 tinggal 14. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah variabel yang akan diteliti. Jadi variabel yang akan saya teliti itu ya ini indikator eh, pencariannya ya PBF itu menggunakan harga per saham bagi book value. Ya, kalian juga buat nanti di masing-masing Excelnya ya. Kalian meneliti di variabel apa, kemudian indikator untuk rumus mencari perhitungannya kalian buat juga ya. Nah, ya, sehingga di sini ini hanya tambahan membantu aja. Saya harus mencari aset lancar, total aset, hutang lancar, hutang jangka panjang, total hutang, ya. Ini saya ambil apa aja yang harus dicari berdasarkan rumus ini. Oh, saya harus ada harga saham per lembar, ya. Ini contoh aja ya, kan kalian nggak pakai lembar saham ya. Nah, ini saya masukkan harga sahamnya di akhir. Nah, ada bahas aset lancar, hutang lancar, maka saya taruh aset lancar, total aset dulu. Karena dari laporan keuangan itu enak dalam menginput itu kan dari atas ke bawah. Ya, sehingga saya ngambil menyusunnya aset lancar, total aset, hutang lancar, hutang jangka panjang, total hutang, total ekuitas. Ya, ini kalau ada di variabel ini ya berurutan lah untuk membuat ininya ya, sheet ke sampingnya. Nah, jadi nanti hasilnya itu ya eh yang kemarin saya suruh satu kode ini kalian buat ya. Kodenya jangan hanya satu sheet ya, tapi dibuat sampai bawah ya. Kemudian tahunnya 2023 sampai 2019, kemudian eh eh
masuklah ke data variabel ya. Dari aset lancar, ini datanya, total aset, ini datanya total lancar ya. Ini nggak pakai titik ya. Ini otomatis dari Excelnya titiknya ya. Ini pakai yang ini. Jadi dalam menginput juga hati-hati ya. Yang belum menguasai Excel berarti harus hati-hati dalam menginput ya. Nah, kemudian udah masuk semua angka tersebut, barulah di sini saya masukkan rumus ya. Ini rumusnya PBF itu adalah harga saham per lembar dibagi book value. Nah, maka saya ambil dibagi J ya, harga saham dibagi yang J. Ya, yang J itu berarti BV ya, book value. Nah, disinilah nanti rumusnya setelah masukin angka-angka yang dibutuhkan ya berdasarkan kategori yang di sini angka-angkanya. Nah, barulah masukkan ke kolom berikutnya itu sheet rumusan kita. Ya, jadi saya ada 6 ini ya. Ada 6 maaf 7 7 rasio ya. 7 rasio ini udah pakai rumus sesuai rumus yang eh dicari tadi. Nah, pembagian-pembagian dari satu angka ke angka yang lain dibagi-bagi ya. Ini dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang tadinya total perusahaannya itu ada 14 ya. Nah, ini jadi 70. 70 bagi itu 2. 70 bagi 5 berapa ya? Ntar ya. 70 bagi 5. 14 ya, berarti ini terpakai semua data yang dari sini. Data laporan keuangannya ada. Jadi saya nggak cut lagi. Kalau contoh Yohanes, nanti dari ini tercut lagi yang ada dividen, nggak ada dividen. Ya, ini karena nggak pakai dividen, semua data yang dari awal, yang 14 tadi ini, ada semua datanya, maka sampelnya yang 14 kode ini. Tapi kalau seandainya nanti dalam membuat isinya ada berkurang, maka satu kode itu seluruh tahunnya dikeluarkan. Ya. Tapi ini 14-nya ada, berarti 14 dikali 5 tahun dapat 70 data. Ya, 70 data. Oke, maka data yang saya pakai ini adalah data yang ini. Nah, itu langkah kedua ya. Setelah kalian dapat data, ini dipakai datanya. Nah, sebelum kalian olah data, ini datanya saya pindahin dulu ke sini, ke sheet baru. Ya, karena data yang ini kalau kita kopas langsung dia berbentuk rumus. Jadi kalau bisa kopas baru lagi atau copy sheet ke sheet yang lain. Ini saya copy sheet ya. Jadi lebih enak copy sheet. Kemudian sheet yang lain ini, nah ini sudah nggak ada rumus ya. Angka yang di kolom ini sudah nggak ada rumus ya. Kolom ini nggak ada rumus lagi ya. Gimana caranya nggak ada rumus? Kalian kopas value aja ya. Caranya nih mungkin kalian blok ya. Setelah di blok, copy, kemudian kalian klik kanan. Maaf, ini lagi error nih saya. Klik kanan nanti pilihnya adalah paste value. Ya, paste value itu jangan langsung ke Ctrl V, tapi klik kanan ambil yang pastenya ada angka 1, 2, 3 paste value. Ini maaf ya, ini klik kanan saya lagi bermasalah. Nah, akhirnya ini udah nggak ada rumus ya. Masing-masing kode ini nggak ada rumus. Ya, masing-masing variabel nggak ada rumus. Barulah data ini yang akan nanti kita kopas ke hmm, aplikasi olah datanya ya. Nah, ini kayaknya ada yang saya buang ya. Ketika olah data kayaknya ada data itu tidak layak untuk dipakai. Misalnya data itu terlalu jomplang dengan yang lain ya. Bentar ya. Ini yang dikeluarkan itu enough ya. Enough itu bermasalah ketika olah data. Nah, ini enough, ini bermasalah ya. Ini mungkin jomplangnya itu di nah ini ya. Yang minus-minus ini terpaksa harus saya buang. Nah, gara-gara ada satu berapa tahun, nah, saya buang semua. Ini juga minus, saya buang. Sehingga ketika udah mengumpulkan data, bisa aja kita keluarkan lagi. Tadi kan dapat 14 perusahaan. Nah, dari 14 itu saya keluarkan ada 7 kode. Ya, 7 kode lagi saya buang. Ini nggak kelihatan ya, beberapa udah dikeluarkan.
7 kode saya buang sehingga tinggal 7. Ya, tinggal fix data. Ini fix datanya yang ini. Berapa ini nih? Bentar ya, bentar. 70. Oh, solusi saya sehingga yang nggak sesuai variabel, variabelnya aja yang saya buang. Jadi tetap pakai data 14. Jadi ada terkendala nanti ketika mengolah ya. Ketika mengolah data nanti ada kendala. Nah, kendala itu nanti dicari solusinya. Ya, entah variabelnya yang kita buang atau mungkin eh, kode perusahaannya yang kita keluarkan. Ya. Jadi saya nggak tahu masalahnya, tapi langkah berikutnya kalian ini sudah ada data Excel, ya data spreadsheet-nya sudah harus ada sampai rasio itu sudah dicari, ya. Jadi minggu depan tinggal pembahasan olah data. Kira-kira sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Oh, silakan yo. berkaitan dengan dividen, Bu. Saya mau nanya, Bu, kan ada perusahaan yang saya lihat laporannya, dia mengeluarkan dividen tapi melalui anak perusahaannya, Bu. Itu termasuk dipakai nggak, Bu, kalau mencari kebijakan dividen? Dipakai, cuman jangan sampai laporan anak perusahaan itu data variabel lain pakai laporan anak perusahaan itu. Jadi maksudnya laporan keuangannya datanya ya data konsolidasi. Perusahaan induk ya, Bu. Nah, perusahaan induk. Itu Tapi dapat jadi dividennya dapatnya dari mana jadinya? em, dari dalam laporannya dia perusahaan induk, Bu. Tapi pas perubahan modalnya ada tulisan dividen, biasanya kan dividen kas kan, Bu, atau dividen tunai. Tapi di sini dividen oleh entitas anak, Bu, dibilangnya. Terus angkanya juga lebih dikit daripada biasanya, Bu. Kayak cuma 3 miliar, Bu. Biasanya kan 20 miliar, Bu. Oh, diakui, Apa diakui. perlu dipakai, Bu? Dipakai, dipakai. Itu dianggap juga Baik, Bu. sebagai apanya? Kalau misalnya dalam satu periode dia ada keluarin dividen oleh perusahaan induk dan juga dividen oleh perusahaan anak, itu dijumlahkan nggak, Bu, dividennya? Dijumlahkan total total dividen itu dijumlahkan. Baik, Karena Bu. dia gini, perusahaan itu namanya TBK itu kan terbuka, ya. Jadi perusahaan terbuka ini dia sudah ada induk dan anak, perusahaan cabang dan anak. Nah, yang di TBK ini adalah konsolidasi. Jadi kalau kalian masuk ke mata kuliah pelajaran akuntansi lanjutan, itu induk akan mengambil data dari anak, tapi diakui di laporan keuangan induk. Nah, tapi dia ada menyampaikan ini sebenarnya dari anak ada disampaikan ya dividen dari anak. Nah, tetap dari itu tetap diakui. Karena atau juga dapat dari laporan keuangan yang didownload kan? Iya, Bu, dari perusahaan induknya, Bu. Yang didownload ya. Dia hanya Iya, Bu. menyampaikan bahwasannya tambahan aja itu memo bahwasanya ini untuk dari anak yang ini gitu. Oke, Baik, Bu. Terima kasih. ya sama-sama. Oke, yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Karena minggu depan Ibu, yang saya maaf ya silakan. izin nanya. Memastikan itu kan tadi ada rumus Bu, yang coba Ibu yang sheet satu Ibu, sheet satu atau sheet 2 tadi ya Bu, yang rumus tadi itu Bu. Ini. Ah, Nah itu kami juga nyari itu Bu. Jadi besok minggu depan tinggal ditunjukin ke Ibu atau hanya untuk kelompok ini pakai rumus ini atau ini tuh memang rumus yang semuanya tuh wajib pakai itu Bu. Enggak, ini contoh. Yang di Memang data saya ini contoh. rumusnya nggak ditentuin harus pakai itu Bu. Enggak, Maksudnya jangan pakai diwajibkan itu. pakai. Rumus kalian itu berdasarkan variabel apa yang kalian teliti. Oh, ada tadi pakai ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu kan nggak ada di sini kan. Ini kan contoh. Nah, ukuran perusahaan itu kalau nggak salah saya, itu rumusnya adalah logaritma natural dari total aset. Berarti rumusnya itu adalah kalian ambil total aset. Nah, angkanya itu adalah total aset. Nanti di rumusnya itu tuh sama dengan ln.
ini. Nah, klik di total asetnya. Mana total asetnya diklik. Itu salah contoh satu. Ya, jadi nggak berdasarkan ini ya, berdasarkan variabel masing-masing yang diteliti. Ini contoh. Ibu, berarti ini tugas kami kumpulkan data total aset semuanya yang kayak punya kelompok Nabila tadi itu, Bu. Terus minggu depan Ibu ngasih rumusnya ke kami atau gimana, Bu? Atau nanti kami sendiri kasih tahu ke Ibu? Langsung kalian aja. Jadi jangan dari saya lagi, kan karena masing-masing beda-beda variabel. Langsung dari kalian, kalian variabelnya apa, kemudian bagaimana tahu rumusnya itu rumus apa, itu banyak referensi yang sudah kalian download, itu bisa kalian baca, oh ini untuk mencari current ratio, rupanya rumusnya ini adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, kalian buatlah di spreadsheet-nya itu variabel kalian ada menggunakan rumus CR, maka untuk menghitung CR itu seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Referensi. Ya, di jurnal itu ada menjelaskan untuk cara menghitung angka itu bagaimana. Cara mendapat angka itu dari mana? Ada di dalam jurnal. Nah, mungkin jangan menonton dari saya mau kalian baca itu referensinya. Oh, ternyata di referensi jurnal kita yang hampir sama judulnya itu untuk mencari nilai perusahaan itu misalnya menggunakan rumus ini gitu. Nah, maka rumus itu kalian cari tahu di dalam jurnal. Oh, ada di dalam jurnal dijelaskan untuk rumus ini, rumus itu biasanya pembagian, perbandingan. Ya, kalau rumus itu cara perbandingan atau langsung angka itu sendiri. Ya, contoh ukuran perusahaan itu ada di dalam jurnal itu referensinya LN dalam kurung total aset. Nah, itu rumus udah. LN itu logaritma natural. Total aset itu dikecilkan angkanya berdasarkan angka statistik. Jadi baca baca referensi untuk mencari tahu kira-kira rumusnya itu apa. Nah, kalau seandainya satu artikel kalian baca nggak ada, artikel lain pasti ada. Jangan fokus pada satu artikel ini nggak ada kayak mana nih, nggak. Artikel lain pasti ada yang membahas rumus itu. Ya, jadi eh, yang sheet 2 ini saya tekankan apa variabel penelitian kalian, dari variabel itu bagaimana cara mengukurnya. Dapat dari mana cara mengukurnya itu baca jurnal ya. Mungkin bisa saya kasih tahu langsung, tapi saya mau kalian baca ya, makin banyak baca-baca makin banyak pengetahuan kalian. Oh, ternyata begini, oh ternyata begini. Ya. Jadi baca ya. Nah, sheet 2 ini jadi wajib harus ada ya. Satu dari kode perusahaan yang sudah dikeluarkan beberapa, kemudian yang kedua itu rumus dari masing-masing variabel. Itu ada di sheet 2. Oke? Oke, bisa Iya, dipahami. Bu, terima kasih. Oke, oke. Yang lain, kalau bingung ditanyakan sekarang ya, jangan sampai minggu depan ini belum selesai ya. Minggu depan itu tahap sit 1, sit 2, dan sit 3 ini harus selesai. Ya, sit 3 ya. Ini sudah harus selesai. Jadi kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ya ada? Izin Ibu, terakhir Bu, kan Ibu suruh buat Excel-nya seperti ini kan Bu. Kalau kami kan udah selesai sampai kumpul data kan Bu. Tapi bentuk kami agak beda Bu. Perlu kami sesuaikan seperti yang Ibu contohkan ini Bu. Atau Bedanya seperti apa? Kan kreativitas boleh beda-beda. boleh Oh, boleh boleh, saya boleh. izin share? Ya, Ya oke. Bu, saya Nah, share saya screen. Bisa dilihat Ibu, kami seperti ini Bu carinya. eh Perlu disesuaikan lagi Bu. ya. Baik Bu. Ya. Kenapa? Ini udah bagus ya. Mungkin dalam konteks kalau untuk buku, mana? Apa? Hmm. Oke, kalau dalam konteks buat buku ini sebenarnya bisa ambil per blok-blok ya, menjelaskan masing-masing kode. Tapi nanti secara olah data, kita kan tinggal ngeblok ya. Untuk olah data nanti tinggal ngeblok. Karena tinggal ngeblok berarti kita harus buat per variabel. Jadi tabel saya itu sebenarnya khusus untuk tabel olah data. Ya, nah ini boleh pakai ini nggak ada masalah. Paling mungkin kalau ini Ini yang udah tujuannya selesai Bu. Hah?
Ini yang udah dihitung, Bu, rumusnya. Udah selesai, Bu. Udah selesai. Berarti tinggal Ini, pindahkanlah jadi satu kolom ya. Dari itu satu iya, Bu. kolom, variabel ini satu kolom, variabel ini satu kolom. Jadi langsung ke variabelnya aja. Tujuannya Baik, Bu. untuk olah data. Ya, kalau ini Berarti boleh seperti ini dipakai. sudah betul. Berarti seperti ini sudah betul, Bu. eh Sebenarnya kalau untuk persiapan olah data belum. Oh, Baik, Bu. jadiin satu kolom aja ya untuk memudahkan olah data. Baik, Bu. Nah, oke, ini udah selesai sampai ini ya, tahap tinggal merapikan aja kelompok Yohanes, kemudian kuasai uji ya, uji statistik sama uji regresi linear berganda. Itu untuk semua kelompok ya. Kalau udah tahap selesai mengumpulkan data, pelajari uji statistik ya, yang terdiri dari uji regresi linear berganda sama uji asumsi klasik ya. Dua itu dipelajari. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Saya harap setelah pertemuan ini, ya ini kan kita break, kalian ngumpul bareng kelompok, selesaikan, ya jangan ditunda, ya selesaikan mana yang belum selesai, ya dari tahap yang tadi saya sampaikan, dari data, file laporan keuangan, sama data Excel, dua itu, yang nanti ada di Google Drive. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Itu saja, Bu. Oke, saya rasa berarti saya nunggu minggu depan jumpa offline, langsung saya periksa masing-masing ya, masing-masing kelompok. Karena ini kita udah pertemuan keempat, berarti pertemuan kelima itu usahakan sudah olah data ya. Yang sudah lanjut ininya, saya harapkan coba olah data ya. Nah, untuk olah data pakai aja double copy copy datanya itu biar nggak double ya, copy data sehingga data asli itu masih ada ya, nggak mengganggu cara mengolah itu. Antisipasi kalau ada edit-edit ada data murni tadi ya. Nah, oke lah, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, nanti file Excel-nya saya kirim ke grup ya. Contoh file Excel tadi. Terima kasih.